Baku tembak berlangsung sengit antara militer Irak dan pasukan teroris ISIS. Roket secara bertubi-tubi menghantam gedung-gedung kosong yang menjadi tempat persembunyian militer Irak. Meski perlawanan ISIS begitu hebat, militer Irak telah merebut kembali 2 distrik kota tua Mosul, Hadarat al-Sa'adah dan Al-Ahmadiyah. Kedua area terletak di barat laut Masjid Al-Nuri. Masjid Al-Nuri merupakan simbol kekhilafahan ISIS. Terdesaknya ISIS di kota tua Mosul memaksa ISIS untuk menghancurkan Masjid Al-Nuri agar tidak diduduki militer Irak. Hancurnya Al-Nuri dinyatakan militer Irak sebagai simbol kekalahan ISIS. Jalan demi jalan, distrik demi distrik direbut kembali oleh militer Irak. هذا الشارع شارع الفاروق نهاية هذا الدنيا ان شاء الله القطاعات جايه تتقدم شوي شوي وجايه تاخذ شارع من هالفرع نهاية هذا الشارع ان شاء الله ما بقش ان شاء الله المدينه القديمه ان شاء الله خلصت بجهد الابطال الشرطه الاتحاديه. Walaupun operasi penumpasan ISIS berlangsung dengan cepat, pihak keamanan tetap waspada akan ancaman keselamatan warga. Militer Irak memperlambat gerak serangan dan membuka jalur evakuasi yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tugas PPKN yang berkaitan dengan integrasi nasional yang berjudul terorisme. Perkenalkan, nama saya Hasim Akmal Muzaffar, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Nugraini, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Putri Kalista Amriela, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Walidia Nirwana, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Absari, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Zelisi Atanida Salsabila, nomor absen 36. Dari kelas 11 IPA 1. Video tersebut menayangkan berita tentang serangan teror di Mabes Polri oleh perempuan muda berinisial ZA yang terduga teroris yang bergerak sendiri atau kelompok yang berideologi radikal beragama Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Peneliti dan Society Against Radical Violent Extremism atau SAFE Indonesia GT Alia menduga ZA merupakan korban praktik indoktrinasi, paham radikal dan kemudian emosional hingga mengambil keputusan tersebut. Sebelumnya telah terjadi aksi teror yang melibatkan kalangan muda di gereja Katedral Makassar. Pelaku bom bunuh diri meledakkan bom panci di gerbang gereja. Kejadian ini didalangi oleh jaringan Cuma Ansarud Daulah yang diduga teror bentuk reaksi atas penangkapan puluhan anggota JEJ. Dalam video tersebut, peristiwa itu termasuk dalam ancaman terhadap integrasi di bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh yang terjadi di video tersebut adalah terorisme. Terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan lain-lain. Tindakan tersebut dinyatakan sebagai ancaman karena tindakan tersebut merupakan ancaman yang sangat nyata dengan bentuk penistaan terhadap agama yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Pun dalam realitasnya, aksi kelompok radikal itu telah menimbulkan kerugian material, nyawa, serta rasa takut di masyarakat. Yang terjadi apabila terorisme tidak diatasi adalah menimbulkan berbagai kerusakan yang menjangkau aspek fisik, sosial, dan mental masyarakat. Setiap resiko akan melahirkan refleksivitas, begitupun terorisme yang akan melahirkan refleksivitas juga. Dalam hal ini, yang kemudian lahirlah refleksivitas masyarakat kota akan terorisme sebagai resiko. Refleksivitas tersebut berwujud upaya dalam hal mengatasi resiko, baik mengurangi maupun meminimalisir atau bahkan mencegah. Berbagai sikap dan disertai tindakan yang dilakukan adalah peningkatan keamanan kota yang menjadi tanggung jawab bersama dari aparat keamanan hingga masing-masing anggota masyarakat kota itu sendiri. Contoh dari refleksivitas tersebut seperti mengadakan operasi keamanan yang dilakukan aparat keamanan terkait tiap waktu tanpa hanya menunggu momen tertentu seperti hanya dilakukan pasca adanya aksi teror atau saat penangkapan terduga teroris. Tempat-tempat dan berbagai fasilitas publik hendaknya dipasangi perangkat deteksi logam berbahaya dan juga kamera pengawas atau CCTV.
Dalam konteks pencegahan terorisme, masyarakat mempunyai andil besar di dalam lingkungan sosial dan menjadi entitas yang sangat vital. Masyarakat di sini berperan memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, maupun dalam mengontrol tindak tanduk jaringan kekerasan ini. Upaya mencegah berkembangnya kelompok teroris atau paham radikal di tanah air yaitu sebagai negara majemuk. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola pikir wasati atau moderat dalam kaidah-kaidah MUI. Pola pikir wasati atau moderat juga merupakan upaya melawan paham radikal yang telah masuk ke Indonesia. Melalui pola pikir wasati juga, ia berharap umat menjadi mandiri dan agama menjadi kuat dan tidak lemah. Jadi, apabila terjadi perilaku menyimpang di masyarakat, tidak langsung dialamatkan kepada suatu agama atau kepercayaan tertentu. Kita melihat ada gejala-gejala sehingga berkembangnya radikalisme yang sering dialamatkan kepada umat. Kita harus menjaga betul bahwa setiap tindakan yang menyimpang daripada itu adalah hal-hal yang di luar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.